Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jamaah Masjid Syuhada yang sama-sama dirahmati Allah, tidak henti-hentinya kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita masih diberi kekuatan, diberi kesehatan dan diberi kesempatan untuk hadir memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian sirah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang paling banyak disebut namanya di atas permukaan bumi ini, yang kelak kita bercita-cita ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar nanti. Jamaah rahmati Allah, alhamdulillah pembahasan kita sirah nabawiyah atau tarikh sejarah sudah hampir memasuki 10 tahun. Karena awal-awal pembahasan sirah nabawiyah kita bahas tentang kelahiran Rasulullah itu awal tahun 2014. Saat ini kita sudah memasuki awal tahun 2024. Ini berarti sudah 10 tahun pembahasan kita tentang perjalanan hidup Rasulullah dan perjuangannya beserta para sahabat. Dan pembahasan kita sudah melewati profil 4 sahabat Rasulullah yang menjadi khalifah, yakni Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Keempat profil sahabat ini alhamdulillah sudah kita kaji bersama bagaimana perjuangannya, bagaimana profil hidupnya, bagaimana sifat-sifat dan keutamaannya. Maka tidak ada salahnya kalau kita melanjutkan membahas tentang profil sahabat-sahabat yang lain yang cukup dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup banyak sebenarnya referensi yang terkait dengan profil sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ensiklopedia yang disusun oleh Al-Misri itu ada 104 sahabat, profil 104 sahabat. Dan ada juga beberapa kitab
terkait dengan profil para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud dengan sahabat adalah orang yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah berjuang menegakkan syiar Islam ini. Beliau bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu tidak semua sahabat itu terekam dalam referensi yang ada. Karena kalau dihitung sahabat yang sempat diridhoi, laqad radhiyallahu itu kalimat awal ayatnya, itu ada 1400 sahabat Rasulullah yang hadir dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah dijamin masuk dalam surga. Itu ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah. 1400 sahabat ini melakukan janji setia di bawah pohon. Dan disitulah turun ayat bahwa mereka yang melakukan janji setia membela Islam itu dijamin dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada informasi Utsman bin Affan dibunuh oleh orang-orang Quraisy, sehingga pada saat itulah Rasulullah mengikat perjanjian yang hadir yang rencananya mau melakukan umrah pada tahun ke-6 Hijriah, dan memang umrahnya ini gagal dilakukan karena timbul kesepakatan yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Nah, 1400 pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia bertemu langsung dengan Rasulullah. Inilah yang disebut dengan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ada riwayat beberapa orang yang sempat disebut oleh Rasulullah 10 sahabat yang dijamin masuk ke dalam surga. Nah, salah satu sahabat yang dijamin masuk dalam surga yang pernah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diantaranya adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini wafat pada tahun 32 Hijriah. Dan dia termasuk as-sabiqunal awwalun, termasuk orang-orang yang pertama kali menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Auf ini sebelum masuk Islam itu namanya Abdul Amr. Ada yang menyatakan juga Abdul Ka'bah Al-Haris. Tapi ketika dia masuk Islam, maka namanya diganti oleh Rasulullah menjadi Abdurrahman bin Auf. Kita ketahui dalam sejarah Abdurrahman bin Auf ini termasuk orang yang ke-8 masuk Islam bersama Abu Bakar As-Siddiq. Jadi memang termasuk orang-orang yang awal masuk ke dalam Islam. Ibunya namanya Syifa. Kita ketahui Syifa ini adalah bidannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Rasulullah lahir itu dibidani oleh seorang wanita yang bernama Syifa. Dan ternyata Syifa ini adalah ibu dari Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf bergabung dengan Rasulullah itu sebelum Rasulullah masuk ke rumahnya Al-Arqam. Bahkan dalam kitab sejarah itu tercatat 2 hari setelah masuknya Abu Bakar As-Siddiq ke dalam Islam, maka bergabunglah Abdurrahman bin Auf juga masuk Islam. Nah, setelah bergabung dengan Islam, Abdurrahman bin Auf menghadapi tantangan juga, bahkan mendapatkan siksaan-siksaan dari orang-orang Quraisy. Padahal kita ketahui Abdurrahman bin Auf ini miliardernya kota Mekah pada saat itu. Dia orang kaya.
Abdurrahman bin Auf. Rumahnya cukup besar, dalam riwayat disebutkan di Mekah itu. Tapi ketika dia bergabung dengan Rasulullah itu mengalami penderitaan, mendapatkan siksaan-siksaan, sampai Abdurrahman bin Auf pun termasuk orang yang bergabung dengan pengikut Rasulullah yang melakukan hijrah ke Taif, ke Ethiopia sebelum ke Madinah. Jadi itulah resiko yang diterima oleh Abdurrahman bin Auf ketika menyatakan diri masuk Islam. Dan ini sama juga dengan pengikut-pengikut Rasulullah yang lain ketika menyatakan diri masuk Islam, mengalami siksaan. Sehingga tercatat Abdurrahman bin Auf ini termasuk orang angkatan pertama yang berhijrah. Nah, termasuk ketika perintah hijrah ke Madinah telah datang, maka Abdurrahman bin Auf pun ikut hijrah ke Madinah. Dan dalam riwayat itu disebutkan ketika Abdurrahman bin Auf ini hijrah ke Madinah, seluruh harta yang ada di Mekah itu dia tinggalkan, dan itu direbut oleh orang-orang Quraisy. Sehingga ketika tiba di Madinah, dia tidak memiliki harta apa-apa lagi kecuali baju yang ada di badannya. Inilah seorang miliarder, ketika dia hijrah, dia tinggalkan hartanya dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Inilah teladan seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang rela meninggalkan keluarganya, meninggalkan hartanya demi mencari ridha Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah ke Madinah. Bahkan ketika di Madinah, Abdurrahman bin Auf karena tidak memiliki keluarga di Madinah, akhirnya termasuklah dia apa yang disebut dengan ahli suffah. Ahli suffah itu para sahabat Nabi yang tidak punya keluarga, tidak punya harta, mereka tinggal di masjid, di sudut-sudut masjid. Nah, termasuk di sana Abdurrahman bin Auf ini, sahabat Rasulullah. Nah, ketika berkumpul di masjid, pada saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan para sahabatnya dari Muhajirin dan kaum Ansor. Ya, kita ketahui program yang dilakukan oleh Rasulullah ketika hijrah ke Madinah, di samping membangun Masjid Nabawi itu, kemudian mempersaudarakan antara kaum pendatang dan penduduk asli, kemudian membuat suatu piagam perjanjian, baik sesama Muhajirin, kaum Ansor, bahkan orang-orang Yahudi, itu dilindungi dalam suatu perjanjian yang disebut dengan Piagam Madinah. Nah, pada saat dipersaudarakan ini, pada saat itulah Rasulullah menunjuk Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan orang yang bernama Sa'ad bin Rabi'ah Al-Ansori. Jadi dipersaudarakan, dianggap saudara oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kutipan Khalid Basalamah itu disebutkan dalam ceramahnya, Sa'ad bin Rabi ini ternyata orang kayanya Madinah. Jadi separuh perkebunan yang ada di Madinah itu miliknya Sa'ad bin Rabi ini. Jadi ciri-ciri orang kaya di Madinah pada zaman itu apabila memiliki kebun kurma, bukan kebun sawit. Kalau di Grogot mungkin yang punya ratusan hektar sawit, nah itu orang yang kaya. Tapi Sa'ad bin Rabi ini pemilik separuh perkebunan yang ada di kota Madinah, itu miliknya Sa'ad bin Rabi. Sehingga dengan senang hati ketika dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf, maka terjadilah dialog antara
Sa'ad bin Rabi dengan Abdurrahman bin Auf. Dia menyatakan, saya memiliki kekayaan yang cukup di Madinah ini. Saya memiliki 2 orang istri. Ini cukup populer ini, karena memang ada riwayatnya. Bukan sembarang orang membicarakan tentang ada istri yang mau diserahkan kepada sahabatnya. Itu memang dalam kitab-kitab yang ada tertulis riwayatnya seperti itu. Saya punya kebun kurma yang banyak, kita bagi 2. Dan saya memiliki 2 orang istri. Tentu istrinya cantik karena orang Arab, luar biasa, apalagi orang kaya. Tinggal engkau pilih, dan ketika engkau nanti memilihnya, maka dia akan kucerai, dan setelah lepas iddahnya maka engkau boleh menikahinya. Luar biasa ini Sa'ad bin Rabi, keikhlasannya membagi hartanya dan membagi istrinya. Tidak pernah ditemukan dalam sejarah ada sahabat seperti ini. Kalau kamu sukai, sehingga aku melimpahkannya kepadamu, dan wanita mana dari kedua istriku itu yang kamu sukai, sehingga aku menalaknya untukmu. Jadi begitu ikhlasnya. Kalau memang Abdurrahman bin Auf berminat, ditawari harta yang cukup banyak, kemudian ditawari wanita yang cantik dan istri dari Sa'ad bin Rabi ini. Apa jawaban Abdurrahman bin Auf kira-kira? Ternyata jawabannya, Abdurrahman bin Auf ini menjawab, semoga Allah memberkahimu pada harta dan keluargamu. Cukup engkau menunjukkan di mana letaknya pasar. Nah, ini memang jago bisnis rupanya ini, karena mantan orang kaya di Mekah. Jadi dia mendoakan, tidak langsung, oh kalau begitu saya terima aja. Tidak, Abdurrahman bin Auf menjawabnya dengan, semoga Allah memberkahi hartamu dan memberkahi keluargamu. Cukup engkau menunjukkan di mana letaknya pasar. Maka pada saat itulah Sa'ad bin Rabi menunjukkan sebuah pasar yang bernama Pasar Bani Kainuka. Ini cukup terkenal di Madinah, Pasar Bani Kainuka itu. Karena di pasar inilah pernah terjadi pelecehan seorang wanita muslim yang ditarik jilbabnya, sehingga salah seorang pengikut Rasulullah marah dan terjadi perkelahian, dan pengikut Rasulullah terbunuh. Pada saat itu didengar oleh Rasulullah, maka Rasulullah melakukan tindakan mengusir orang-orang Yahudi. Baru 1 sahabat Rasulullah yang jadi korban, dan pelecehan terhadap wanita jilbab. Rasulullah marah dan mengusir, bahkan memerangi orang-orang Yahudi sampai keluar dari Madinah. Bagaimana kenyataan yang kita hadapi hari ini? Sudah 20.000 pengikut Rasulullah meninggal dunia di Palestina yang dibom oleh Zionis Israel. Andai saja Rasulullah masih ada di sekeliling kita, mungkin sudah Rasulullah memperlihatkan apa yang disebut dengan asyidda'u 'alal kuffar, sangat tegas dan keras terhadap orang-orang kafir. Ketika pribadi-pribadi Rasulullah mendapatkan sisaan oleh orang-orang Quraisy, Rasulullah tidak menimbulkan reaksi. Bahkan Rasulullah bersifat lembut dengan mereka. Rasulullah sangat menghargai orang-orang Yahudi. Ketika ada orang Yahudi yang sedang meninggal dunia, Rasulullah meminta kepada sahabatnya untuk berdiri untuk menghormati orang Yahudi. Tetapi ketika orang Yahudi mengkhianati perjanjian Piagam Madinah dan melecehkan ajaran Islam, maka Rasulullah melakukan tindakan yang luar biasa. Tapi hari ini pemimpin-pemimpin umat Islam di Timur Tengah hanya bisa prihatin
sementara sudah 20.000 umat Islam yang jadi korban, 30 masjid yang kena bom, dan itu adalah simbol umat Islam. Nah, ini kejadian pernah terjadi di pasar Bani Kainuka itu. Disitulah Abdurrahman bin Auf mulai bergelut dengan para pedagang di situ. Dalam beberapa riwayat disebutkan sistem perdagangannya Abdurrahman bin Auf ini ternyata memakai sistem jatuh tempo. Artinya dia ambil barangnya dulu, nanti setelah laku baru dibayar. Nah, inilah yang menjadi dasar boleh jual beli seperti itu. Cuma ada beberapa perbedaan kalau kita temukan dalam kitab sejarah, yang dijual belikan itu apa? Jadi ada 3 perbedaan. Ada yang menganggap yang dijual belikan itu adalah minyak wangi itu awalnya. Kemudian ada yang mengatakan yang dijual belikan itu adalah tali onta. Jadi dia beli tali onta, kemudian dia jual, dan akhirnya tali onta itu menjadi sebuah bukit karena saking suksesnya bisnisnya. Tapi ada riwayat mengatakan dia menjual belikan alat-alat pertanian, karena memang di Bani Kainuka itu terkenal pasar alat-alat pertanian, sehingga dia mengambil 10 hari ini, setelah dia jual laku dia bayar, ngambil lagi. Itulah bisnis awal yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf itu, sehingga suksesnya bisnisnya sudah mengalami perkembangan yang luar biasa, sehingga ketika dia memasuki masjid dengan pakaian yang bagus, dengan wangi-wangian yang sempat tercium oleh Rasulullah, lalu Rasulullah bertanya dan mengomentari, ada apa ini Abdurrahman bin Auf? Tidak seperti biasanya, penampilannya sudah berubah, tapi bau badannya luar biasa. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Saya ingin menikah ya Rasulullah. Menikahi orang Ansor. Jadi penampilannya karena sudah berduit. Lalu Rasulullah bertanya, apa maharnya yang kau siapkan untuk wanita Ansor itu? Kata Abdurrahman bin Auf, seberat biji kurma. Artinya segenggam emas, maharnya emas seberat biji kurma. Kira-kira berapa gram itu? Cukup berat itu. Maka Rasulullah mengatakan, adakanlah walimah walau hanya seekor domba, walau hanya seekor kambing. Inilah yang menjadi sunnah hari ini atas riwayat ini, sehingga kita disunnahkan untuk mengadakan walimah kalau melakukan ibadah pernikahan. Insyaallah besok kita diundang oleh Pak Haji Mas Uteman untuk menghadiri walimah pernikahan putri beliau. Nah, ini sunnah atas dasar dari hadis ini, adakanlah walimah walau hanya seekor kambing. Kalau seekor kambing tidak bisa ribuan undangan kira-kira lah. Jadi inilah yang menjadi sunnah bagi kita atas pernyataan Rasulullah terhadap Abdurrahman bin Auf, sehingga muncullah hadis itu. Nah, jadi luar biasa kesuksesan dari Abdurrahman bin Auf ini, sampai-sampai dia mengatakan, Abdurrahman berkata, maka harta datang kepadaku sampai-sampai aku melihat bahwa jika aku mengangkat batu, niscaya aku menyangka bahwa aku akan menemukan emas dan perak di bawahnya. Saking mudahnya rezekinya datang itu. Inilah salah seorang sahabat yang luar biasa. Bukan berarti dia menikmati kekayaannya hanya bergelut dalam usahanya. Ternyata Abdurrahman bin Auf selalu ikut berperang
ketika terjadi peperangan. Bahkan dalam riwayat ketika Abdurrahman bin Auf ikut perang Uhud, itu tercatat 20 luka bekas tombak di tubuhnya, sehingga ada riwayat mengatakan Abdurrahman bin Auf berjalan dalam keadaan pincang setelah peristiwa perang Uhud ini. Pada suatu ketika terjadi kehebohan di kota Madinah. Terdengar 700 kuda memasuki kota Madinah, 700 onta memasuki kota Madinah. Perlengkapan berbagai macam barang-barang yang dibawa oleh 700 onta ini. Sehingga Siti Aisyah bertanya, suara apa itu? Karena gemuruh bersamaan datangnya. Maka dijelaskan oleh para sahabat, itulah hartanya Abdurrahman bin Auf yang tiba dari negeri Syam. Bisa dibayangkan 700 ekor onta membawa perbekalan yang siap untuk diperjualbelikan. Maka pada saat itu Siti Aisyah mengucapkan kalimat, yadkhulul Abdurrahman bin Auf al-jannatu khabul. Abdurrahman bin Auf masuk surga dalam keadaan merangkak. Rupanya kalimat ini disampaikan oleh sahabat yang lain kepada Abdurrahman bin Auf, bahwa engkau nanti kelak akan masuk surga, tapi dalam keadaan merangkak. Pada saat mendengar kalimat ini, Abdurrahman bin Auf menangis dan mendatangi Siti Aisyah. Wahai Siti Aisyah, apakah itu betul pernyataan Rasulullah bahwa aku kelak nanti masuk ke dalam surga tapi dalam keadaan merangkak? Iya, kata Siti Aisyah, saya ingin masuk surga dalam keadaan berlari, kata Abdurrahman bin Auf. Kenapa ini terjadi? Dijelaskan oleh istri Rasulullah, engkau terlalu sulit mempertanggungjawabkan hartamu yang luar biasa itu, sehingga sahabat-sahabat yang lain sudah masuk ke dalam surga, sementara engkau masih diantri pertanggungjawabannya. Dari mana kau dapatkan dan kemana engkau sedekahkan, kemana engkau bantukan, impakkan. Ketika itulah Abdurrahman bin Auf ingin menjadi orang miskin saja, sehingga hampir dia veteran perang Badar, janda-janda itu semua dia suplai bantuan dana. Bahkan ketika Rasulullah menawarkan donasi untuk perang Tabuk, karena Rasulullah mengalami kesulitan ekonomi, ingin berperang di Tabuk bersama menghadapi orang Romawi, itu Rasulullah menghadapi kesulitan karena musim penceklik pada saat itu. Buah kurma masih masak-masak tapi belum bisa dipanen, sehingga banyak masyarakat Madinah yang mengalami kesulitan ekonomi. Maka pada saat itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuka donasi untuk dimintai sumbangan para sahabat. Pada saat itu Abdurrahman bin Auf menyerahkan 200 uqiyah emas. Saya cek tadi di Google, 1 uqiyah itu berapa? Ternyata sama dengan 31 gram emas, 1 uqiyah. Berarti 31 juta 1 uqiyah, dikali aja 200 uqiyah. Jadi luar biasa kekayaan Abdurrahman bin Auf itu. Dan dia tidak henti-hentinya bersedekah. Nah, ketika terjadi panen kurma, banjir buah kurma itu akhirnya tidak ada yang membeli, jadi busuk buah kurma di kota Madinah. Sehingga apa yang terjadi? Ternyata ini dibeli oleh Abdurrahman bin Auf
semua kurma-kurma yang busuk itu dibeli oleh Abdurrahman bin Auf dengan harapan membantu orang yang sedang kesulitan, dan dia hargai sama dengan harga kurma yang masih bagus. Lalu dia kumpulkan kurma yang busuk itu dengan harapan mengurangi hartanya. Dia tumpuk di gudangnya kurma yang busuk ini. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba ada orang datang dari Yaman mencari buah kurma busuk dan akan dibeli 10 kali lipat. Padahal ini sudah ribuan ton yang disiapkan ini. Akhirnya laku lagi kurma yang busuk ini, karena digunakan untuk mengobati penyakit menular yang sedang berada di Yaman pada saat itu, sehingga diperlukan dan disiapkan oleh kerajaan Yaman. Uangnya sudah tidak bisa digratiskan karena uangnya sudah siap, mau tidak mau diterima oleh Abdurrahman bin Auf. Jadi ternyata memang ada orang yang ditakdirkan selalu memiliki kekayaan yang luar biasa. Itulah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdurrahman bin Auf. Sebelum meninggalnya pun dia selalu mengimpakkan hartanya, tapi ternyata tidak habis-habis dia impakkan. Bahkan ketika dia menyumbangkan hartanya yang 200 uqiyah itu, sampai Umar bin Khattab salah paham menghadap Rasulullah. Keliru ini yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Dia habiskan hartanya untuk impak di perang Tabuk. Ternyata dipanggil Abdurrahman bin Auf. Apakah betul? Kata Abdurrahman bin Auf, itu baru separuhnya, masih ada separuh untuk keluargaku. Dan ternyata dalam riwayat itu tercatat, Pak, ketika menjelang akhir hidupnya, Abdurrahman bin Auf ini menangis karena melihat jenazah Mus'ab bin Umair, penghafal Al-Quran, juru bicara Rasulullah pertama di kota Madinah. Apa kata Abdurrahman? Dia lebih baik dari aku. Tapi ketika jenazahnya ingin dimakamkan, ketika kain kafannya ditarik ke atas, maka terbuka kakinya, dan ketika ditarik ke bawah, maka terbuka kepalanya, karena tidak memiliki apa-apa. Padahal dia lebih baik daripada aku. Inilah pernyataan dari Abdurrahman bin Auf ini, terkesan dengan seorang pembaca Al-Quran yang menjadi duta besarnya Rasulullah di Madinah, sehingga dia hidupnya ingin seperti itu. Tapi ternyata dalam sejarah, beberapa referensi sempat saya catat, setelah meninggal beliau masih memiliki harta yang luar biasa. Istrinya ada 4 orang, anaknya laki-laki 22 orang. Dari 4 istri punya putra 22 dan putri 8. Jadi anaknya 30, mamanya 4. Hartanya itu tercatat, saya sempat, cuma tidak sempat saya hitung kalkulasi berapa nilainya. Dia memiliki 1000 ekor onta. 1000 ekor onta itu dia pelihara khusus. Ada tempat antara Madinah dengan negeri Syam, dengan Syam. Disitulah tempat peternakannya Abdurrahman bin Auf ini. 1000 ekor unta. Kira-kira berapa harganya, Pak? Kemudian dia memiliki 100 ekor kuda. Harga kuda berapa itu? Prabowo aja yang tahu itu, harga kuda itu. Kemudian masih menyisakan 3000 ekor kambing. Seekor kambing sekarang 4 juta kali 3000. Yang punya kalkulator bisa dihitung. Di luar emas dan peraknya. Inilah harta kekayaan salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dikira pengikut Rasulullah itu kada berduit. Ternyata orang-orang kaya. Belum lagi nanti Utsman bin Affan, sudah pernah kita bicarakan. Sampai hari ini masih ada rekeningnya. Dari harta yang ditinggalkan inilah dibagi ke seluruh pewarisnya. Jadi separuhnya dia sudah impakkan kepada perjuangan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan seluruh veteran perang Badar dia santuni atas bantuan uang yang disiapkan oleh Abdurrahman bin Auf. Dan memang kaya karena bisnis, karena terjadi perdagangan jual beli. Jadi kalau mau ingin kaya jadi pedagang, jangan jadi politisi. Kalau mau jadi pegawai sulit jadi orang kaya. Kalau mau jadi orang kaya jadi pedagang. Ini kadang-kadang politisi mau jadi orang kaya. Nah, ini yang repot. Nah, inilah perjalanan hidup seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang cukup dikenal dalam perjalanan sejarah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki donatur-donatur yang siap membantu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan salah seorang di antaranya adalah Abdurrahman bin Auf ini. Semoga ke depan lahir Abdurrahman bin Auf untuk membantu perjuangan umat Islam. Inilah harapan kita. Moga-moga apa yang kita sampaikan ini menjadi ibrah dan mudah-mudahan menjadi teladan bagi kita dan generasi umat Islam ketika kita mencoba mengkaji kembali sejarah perjuangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah nanti kita akan lanjutkan lagi kepada profil sahabat yang lain yang juga tidak kalah keteladanannya dibanding dengan sahabat Abdurrahman bin Auf ini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.